membahas topik yang sangat penting ini dispepsia. Hari ini kita ditemani oleh seorang spesialis penyakit dalam yang sangat berpengalaman. Ada Dr. Christopher Korahtoy, SPPD Finasim. Kita coba sapa. Selamat siang, dokter. Ya, selamat siang Pak Didi ya. Di hari-hari Pro 1 luar biasa. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Dokter bisa menjelaskan nih pada pendengar kita apa yang dimaksud dengan dispepsia? Ini merupakan nama dari kedokteran, tapi yang lebih biasa orang kenal itu ya sakit mah, atau lebih dikenal zaman sekarang asam lambung gitu ya. Gejala-gejala yaitu kita akan melihat dari lambungnya gitu ya sampai dengan usus 12 jari. Nah itu biasanya nyeri, itu ada sensasi rupa terbakar di perut yang biasanya daerah kiri bawah gitu ya. Kalau kanan, nah itu biasanya batu empedu gitu, meradang. Tapi kalau ini khusus untuk main bisa di tengah atau di kiri bagian bawah ya, di bawah jantung. Nah, ini bisa dia merasa perasaan kenyang gitu, tapi dia cepat merasa juga makan sedikitnya udah cepat kenyang gitu, dan sakit dan nyeri. Apalagi kalau tersentuh dengan makanan yang pedas, yang asam, nyeri ya. Berarti dari segi ini yang kita sebut dengan dispepsia. Dispepsia adalah ya orang bilang sakit asam lambung, sakit mah, ya seperti itulah Pak Didi ya. GERD itu adalah tentang esophageal reflux. Jadi disease. Jadi itu singkatan itu. Jadi di antara kerongkongan dengan lambung itu ada distalis daripada kerongkongan. Nah itu GERD, dan itu dia nyerinya di tengah biasanya. Di daerah tengah sakit, nyeri, menelan sakit. Nah itu kita sebut dengan GERD. GERD ini juga merupakan salah satu gejala yang memang lazim, dan kita kenal bahwa GERD ini juga dekat dengan jantung. Jadi kalau orang bilang nyeri dada kiri dan nyeri di tengah dada itu, ya kita harus periksa keduanya. Kalau untuk GERD kita biasanya harus periksa dengan endoskopi, ya toh. Lalu kalau jantung kita periksa dengan elektrokardiogram. Jangan sampai dia gejalanya GERD, tahu-taunya jantung. Jadi kita harus sama-sama mendeteksi ini. Untuk seorang ahli penyakit dalam, dia harus tahu membedakan mana itu GERD, mana itu nyeri karena jantung. Memang pengobatan ini kita harus ya, karena penyebab daripada dispepsia itu kita satu falsafah, no acid no ulcer gitu ya. Jadi tidak ada asam lambung, ya pasti dia tidak ada luka atau ulkus, atau dia gastritis radang pada lambung. Karena itulah kalau kita temukan itu, ya kita harus konsumsi obat-obatan. Obat-obatan ini kita sudah tahu, ada yang disebut dengan generiknya disebut ranitidin, omeprazol, itu untuk mencegah supaya tidak asam lambung itu produksi gitu. Terus kemudian untuk menetralisir lambungnya itu kita kasih sirup aja, ada sukrafat, ada antasida. Nah, itu kita pakai obat-obat medis seperti itu untuk mengatasi netralisasi daripada asam lambung yang ada di dalam lambung. Terus kita lihat bahwa penyebabnya juga ini merupakan berat badan yang tidak sesuai, obesitas. Itu sering terjadi gejala ke situ, itu karena mungkin ya pengaruh dari asam lambung yang meningkat pada pasien obesitas. Dan makanya terapinya harus kita membuat pasien ini harus berat badan yang ideal. Ya, kita harus turunkan berat badan karena penyebab obesitas juga merupakan satu penyebab untuk asam lambung yang meningkat. Kemudian pola makan. Nah, pola makan yang penting. Jadi kalau kita mengidap atau kita mencegah jangan sampai terjadi dispepsia, ini kita harus mengkonsumsi dengan ketat obat-obatan seperti hindarilah makanan yang berlemak tinggi gitu. Terus kedua, jangan kita makanan pedas. Yang pedas yang keterlaluan juga itu akan menyebabkan dispepsia. Yang pedas secukupnya oke, tapi jangan kalau sudah dia mengidap penyakit dispepsia, ini dihindari juga penyakit. Kemudian yang bersoda itu juga sering terjadi untuk produksi
atau merusak daripada mukosa lambung itu sendiri. Kemudian minuman yang mengandung kafein, nah ini sering juga terjadi untuk merusak daripada mukosa lambung, dan itu akan merusak pelan-pelan, akan menjadi luka pada asam lambung. Apalagi dengan minuman yang beralkohol, itu langsung memang hampir semua bagian lambung dan usofagus itu kerongkongan dan sampai us 12 dari biasanya erosif, lecet itu karena reaksi daripada alkohol, karena daya tahan tubuh untuk suatu mukosa lambung tidak mampu dengan adanya alkohol yang tinggi gitu ya, katakan apalagi yang di atas ya 10% itu lebih berbahaya. Nah, itulah beberapa hal. Dan terakhir asam lambung ini meningkat karena stres juga gitu. Karena stres meningkatkan asam lambung membuat luka pada mukosa. Nah, itu yang disebut ya no acid no ulcer. Jadi kalau tidak ada asam lambung ya tidak akan membuat satu penyakit dispepsia. Jadi hindari. Bersama Dr. Christopher Korastoy, SPPD Ignasim. Beliau adalah spesialis penyakit dalam ya, dengan topik dispepsia. Anda bisa bergabung berpartisipasi ya. Jika ada pertanyaan silakan bertanya dengan dokter ya mengenai tema kita pada siang hari ini adalah dispepsia. Ya, dokter, ini tadi pasien kadang-kadang harus melakukan endoskopi ataupun atau tes pencitraan, dokter ya. Ini bagaimana cara mengidentifikasi kapan seseorang yang menderita dispepsia perlu segera mendapatkan perawatan medis lebih lanjut, misalnya tadi endoskopi, dokter? Endoskopi tujuannya untuk mendeteksi dini penyebab daripada dispepsia itu yang pertama. Terus kedua, pada saat memang kita melakukan endoskopi itu ya kita harus biopsi, takut ada tumor dan kita bisa biopsi. Nah, dipikirin dari patologi anatomi. Nah, itu kita bisa deteksi dini tumor pada lambung. Yang ketiga adalah kita bisa dengan alat endoskopi bisa mengetahui apa yang ada di proses, misalnya pada orang dengan batu empedu. Nah, itu bisa dengan cara RCP. Jadi kita bisa dengan endoskopi kita bisa mengeluarkan batu dari kandung bedu gitu ya. Itu namanya RCP. Dan yang keempat adalah kita bisa mengetahui beberapa penyakit di dalam lambung kita. Misalnya tadi GERD itu penyebabnya karena ada peradangan di kerongkongan bagian ujung gitu ya, antara kerongkongan dengan lambung. Nah, kita bisa obati. Kemudian ada ulkus, kita bisa obati. Jadi dengan adanya alkohol, minum alkohol terjadi erosif di lambung, nah, kita bisa obati itu. Apalagi dengan obat-obat, banyak orang sembarangan minum anti nyeri, nah itu bisa juga, dan juga antibiotik yang tidak dianjurkan dokter, ya seenaknya minum itu, akhirnya terjadi luka di lambung dan itu bisa menyebabkan dispepsia. Nah, inilah kepentingan daripada endoskopi. Nah, kapan kita menyarankan pasien endoskopi? Yaitu biasanya kalau udah dia sakit dengan obat itu tidak hilang, patokan kita itu selama 3 minggu, 2-3 minggu nggak hilang, ya tentu kita harus endoskopi. Karena terus yang kedua adalah dia dalam perdarahan. Biasanya kalau darah di lambung campur asam di lambung dia jadi hitam. Nah, dia sering muntah hitam yang disebut dengan hematemesis. Nah, itu kita indikasi untuk melakukan endoskopi di mana sumber daripada luka tersebut. Apalagi dia mengeluh, oh saya berak hitam seperti Coca-Cola, seperti teh, nah, pokoknya berak hitam lah. Nah, itu juga salah satu indikasi kita harus endoskopi, karena biasanya itu berak hitam terjadi karena perlukaan pada lambung tersebut. Diagnosa dispepsia ini bisa mengarah ke komplikasi seperti dokter barusan katakan ini, dok. Itu kalau tidak diobati akan terjadi komplikasi. Pertama dia mungkin radang. Kalau dia tidak diobati dia terjadi ulkus yang disebut dengan ulcer atau disebut dengan gastric ulcer. Karena gastrik itu dibagi 3, ada dari fundus, ada corpus, ada antrum. Jadi kita lihat di situ ada bagian mana yang terjadi
terjadi ulkus gitu tadi. Dan kedua, bahwa kalau tidak diobati bisa pelan-pelan dia ya disebut dengan perdarahan yang pelan-pelan ya gitu ya. Jadi dari ulcernya itu, dari lukanya itu, tahu-tahu pasien datang ke rumah sakit sudah HB-nya di bawah 5, jadi disebut dengan anemia. Nah itu sudah pasti, apalagi dia dengan keluar berak hitam, muntah hitam. Nah jangan anggap enteng kita kalau mau berak kita hitam. Nah itu udah sesuatu yang terjadi. Muntah hitam itu pasti dari lambung. Itu pasti, saya ingatkan, itu dari lambung. Makanya itu penting kita untuk endoskopi dan cari tahu penyebabnya. Yang ketiga adalah bisa terjadi peradangan yang meluas, bisa ke atas ya sampai di daerah arah ke paru, ke paring, ke laring, sampai bisa bronkus juga. Jadi kita bisa melihat kalau tidak diobati bahwa penyakitnya dia bisa juga ke arah ke bawah yang lambung usus 12 jari, dan bisa juga naik ke atas ya, naik ke esofagus ya, bisa ke laring dan sampai ke faring dan seterusnya. Nah itulah hal-hal yang komplikasi yang sering terjadi pada pasien yang dispepsia. Baik. Luar biasa sekali ini. Tadi dokter sempat menyinggung berat badan, dokter ya, berat badan harus ideal. Ini bagaimana pentingnya peran diet dalam pengelolaan dispepsia ini, dokter? Kalau kita sudah mengalami obesitas dan keluhan dengan dispepsia, itu harus konsultasi sama ahli gizi untuk menurunkan berat badan dalam waktu segera. Itu bagaimana? Itu pertama. Terus kedua, dengan usaha sendiri juga ada target-target untuk menurunkan berat badan. Yang penting jangan makanan yang banyak mengandung karbohidrat, minuman yang beralkohol, dan minuman yang terlalu mengandung gula. Nah, itu tidak baik juga. Nah, diet yang ketiga adalah ya ingat-ingat. Saya katakan sama pasien ya, kita kalau udah umur 40 tahunan itu makannya harus pakai otak. Iya. Berpikir dulu ini makanan kira-kira akan menyebabkan apa. Iya. Nah, kalau anak-anak di bawah 10 tahun malah ya pakai otot gitu. Iya. Kita harapkan makanannya itu harus mengandung gizi supaya dia berotot dan juga tumbuh kembangnya baik. Jadi itulah yang dari segi diet ini paling penting untuk mencegah sebelum kita mengobati. Ya, baik. Nah, dokter, bagaimana cara menangani dispepsia pada pasien dengan kondisi medis komorbid, dokter, seperti diabetes atau penyakit jantung, dokter? Kita obati tidak ada perbedaan kalau dia dengan komorbid DM, dengan hipertensi. Nah, itu kita biasanya justru karena DM dia bisa namanya bikin komplikasi gastropati DM. Jadi kita harus mengobati DM-nya dan mengobati dispepsianya. Jadi tidak bisa mengobati hanya satu penyakit, tapi dia secara simultan mengatur gulanya pada pasien dengan diabetes mellitus dan mengatur juga pada pasien dengan yang dispepsia. Kalau dia komorbid dengan hipertensi, memang sih hipertensi tidak menyebabkan dispepsia, tapi hipertensi akan biasanya terjadi karena dia mengandung kolesterol tinggi dan sebagainya. Itu adalah hipertensi yang akan terjadi bersamaan dengan diabetes. Kalau dia terkait dengan hipertensi dengan diabetes, kita harus obati seperti yang tadi itu. Mengobati diabetesnya, mengobati hipertensinya, mengobati dispepsianya. Ya, apakah dispepsia itu bisa kambuh, dokter? Seperti sakit mah gitu, dokter, yang kalau terlambat makan bisa kambuh lagi sakit. Dispepsia itu artinya seperti diabetes mellitus, tidak sembuh secara 100%. Dan itu dia, penyakit ini dia terjadi karena asam lambung yang meningkat. Saya ulangi lagi, bahwa sehingga terjadi peradangan, dan terus-menerus kalau ada potensi asam lambung dan karena ada penyakit misalnya DM tadi yang disebut dengan komorbid, dan juga asam lambung meningkat karena stres juga, asam lambung meningkat karena makanan tertentu yang mengandung asam dan pedas tadi, nah itu terjadilah kembali kambuh dispepsianya gitu. Nah, memang kalau orang dispepsia harus jaga seperti orang penyakit diabetes. Makanan harus jaga, menghindari stres supaya tidak terjadi peningkatan asam lambung. Pencegahan dispepsia itu apa saja, dokter?
parah lagi, tentunya ada komplikasi terjadi. Dan kita harus pencegahan ini perlu. Jadi pencegahan ini yang pertama adalah kita harus makanan dengan, ya sederhananya, makanan yang saya katakan tadi, makanan dengan porsi kecil saja, dan itu yang tidak terburu-buru. Karena orang makan terburu-buru ya bisa hal-hal yang membuat sesuatu yang tidak baik pada pencernaan. Terus kedua, kalau kita mencegah ya sebaiknya rokok juga yang menyebabkan penyebab kita bisa berhenti atau mengurangi, dan sebaiknya orang memang tidak merokok karena unsur dari bukannya dispepsia tapi bisa menyebabkan kanker pada nasofaring, ya, kanker pada kerongkongan. Dan kedua adalah ketiga adalah ya tadi saya katakan menjaga berat badan yang ideal. Tetap kita harus diet yang teratur dengan tuntunan dari ahli gizi, atau kita boleh bertanya, ada ahli gizi kita juga di Rumah Sakit Samarinda Medika Citra yang memahami sekali tentang diet ini. Kemudian olahraga yang teratur, nah itu bagus sekali. Dengan olahraga yang teratur itu kita bisa jogging dengan sederhana, dengan apapun kita bisa lakukan itu. Kemudian berikut kita yang penting juga mengurangi stres. Kita sudah tahu bahwa bagaimana mengendalikan holistik tadi. Jadi tentang tubuh, tentang jiwa, ya, kita harus jaga pikiran kita, harus normatif, harus memberikan sesuatu yang baik. Perasaan kita jangan merasa tertekan, ungkapkankah itu dengan yang baik. Kemudian juga dari segi tindakan kita harus ya berpikirlah sebelum kita bertindak. Kemudian itulah kita ulangi, dan lebih banyak ini kalau rohani ya, beribadah. Apalagi kita bulan puasa seperti ini kesempatan beribadah sungguh-sungguh supaya menunaikan ibadah puasa tidak mudah tapi menyenangkan, gitu ya.